Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembahasan latihan soal bab 1. Nah, ini dijadikan sebagai kisi-kisi untuk ulangan harian yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Nah, untuk soal yang pertama, di sini coba kalian perhatikan ya. Di sini ada korek api. Yang pertama itu ada 4 batang korek api ya. Ini ada 4 di sini. Yang kedua ada 12 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang ketiga ada 4. Nah, bagaimana pembahasannya? Di sini kan soalnya itu ditanyakan berapa banyaknya batang korek api pada pola ke-7. Nah, kalian bisa menggunakan cara manual. Di sini kita bisa lihat ya, ini suku pertama ya. Suku pertama atau U1 ini 4, suku kedua 12, suku ketiga 24. Nah, untuk suku berikutnya kalian bisa lihat nih di sini berapa penambahannya ya. Nah, untuk penambahannya itu di sini 4 ke 12 itu ditambah 8. 12 ke 24 ditambah 12, ya kan? Nah, di sini tuh terdapat perbedaan penjumlahannya, ya kan? Yang namanya itu loncatannya nih. Loncatannya itu terdapat perbedaan. Yang pertama 8, yang kedua 12. Nah, ini baru yang dari 8 ke 12 ini baru berapa bedanya? 4 kan? Ya udah berarti ke sini 4 juga. 12 tambah 4 berapa? 16 kan? Nah, 16. 24 tambah 16, 40. Nah, ini suku 40 ini suku ke-4. Sedangkan yang ditanyakan adalah suku ke-7, ya kan? Nah, 16 ditambah 4 menjadi 20. Berarti 40 ditambah 20 sama dengan 60. Nah, ini 60 ini baru sampai suku ke-5. Kemudian ditambah lagi, 20 ditambah 4. Ya, ditambah 4. Itu hasilnya 24. Nah, 60 ditambah 24 sama dengan 84. 84 ini baru suku ke-6. Terus dari 84, ya, suku ke-7-nya berapa nih? Ya udah, 24, kita jumlahkan lagi. 24 tambah 4 menjadi 28. Jadinya 84 ditambah 28 sama dengan 112. Jadi banyaknya batang korek api pada pola ke-7 adalah 112. Atau kalian bisa menggunakan rumus pola bilangan bertingkat 2. Kenapa bertingkat 2? Nih, ini bertingkat 1. Nah, pada bertingkat 1 ini masih berbeda-beda, ya kan? Masih beda-beda ininya, bedanya. Ini 8, ini 12, ini 16. Berarti kan kita masih memerlukan berapa beda yang konstannya. Nah, yang konstannya itu pada tingkatan yang kedua, gini ya. Pada tingkatan kedua. Nah, itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B ditambah setengah dikali N min 1 dikali N min 2 dikali C. Nah, UN itu apa maksudnya? UN itu suku ke N. Kalau misalkan di situ yang ditanyakannya adalah suku ke-7, jadi UN N di sini adalah 7, karena suku ke-7 yang ditanyakan. Kalau misalkan yang ditanyakan suku ke-8 berarti U8. Kalau yang ditanyakan suku ke-9 berarti U9, kayak gitu ya. Nah, di sini mana yang menjadi A? Yang menjadi A itu pada barisan yang pertama nih, yang ini, yang awalnya 4, 12, 24 ini adalah barisan yang pertama. Nah, ini si B ini tingkatan pertama nih, kayak beda pertama dari suku ke-1 ke suku kedua ke suku ketiga. Nah, ini si B itu yang ini 4 ke 12 berapa? Oh, 8 gitu. Jadi di sini B-nya 8. Terus nanti dari 8 ke 12 berapa bedanya? Bedanya adalah 4. Nah, 4 ini sebagai C. Nanti tinggal kita substitusikan, dimasukkan. Oh, yang ditanyakan adalah suku ke-7.
Berarti di sini U7 sama dengan A-nya berapa nih? A-nya 4, berarti masukkan 4. Ditambah N-1. N-nya berapa? 7 dikurang 1 menjadi 6 ya. B-nya berapa? B-nya di sini 8. Berarti ini masukin 8. Ditambah setengah. Tulis setengah. Dikali N-1. N-nya 7. 7 dikurang 1, 6. Terus N-2. 7 dikurang 2, 5. C-nya berapa? C-nya 4. Berarti ini tulis 4. Baru deh kita di sini jumlahkan dulu. 4-nya kita tulis dulu. Di sini 6 kali 8, 48. Terus setengah dikali 6 kali 5 kali 4, itu hasilnya 60. Kemudian kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 112. Berarti banyaknya batang korek api pada pola ketujuh adalah 112. Kayak gitu ya. Jadi, bisa kalian menggunakan cara manual ataupun menggunakan rumus pola bilangan bertingkat 2. Kayak gitu. Nah, untuk soal berikutnya, di sini ada lidi, ya, ada lidi. Berapa banyak lidi pada pola ke-7? Nah, pada pola ke-7 berapa? Nih, pola pertama itu ada 3. Pola kedua itu ada berapa di sini? Ada 9. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pola ketiga ada 18. Nah, ini sama kasusnya, sama seperti pada soal nomor 1. Di sini bisa kalian menggunakan cara manual ataupun menggunakan rumus pola bilangan bertingkat 2. Nah, untuk manual bisa ya. Jadi dari 6 ke 9, 3. Berarti ke sini juga harus tambah 3. 9 tambah 3, 12. Nah, baru nanti nih 18 tambah 12, 30. Terus 12 tambah 3 berapa? 15. Jadi 30 tambah 15, 45. Terus 15 tambah 3, 18. 45 tambah 18, 63. Terus 18 ditambah 3, hasilnya 21. Berarti 63 tambah 21, 84. Nah, kalau menggunakan rumus sama nih caranya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B ditambah setengah dikali N-1 dikali N-2 dikali C. Nah, karena yang ditanyakan adalah suku ketujuh atau pola ketujuh, berarti di sini U7. A-nya itu berapa? A-nya 3, B-nya 6, C-nya 3. Udah, tinggal kita masukin di sini. Ketemulah hasilnya 84. Kayak gitu ya. Nah, untuk soal nomor 3, itu soalnya itu yang ditanyakan adalah berapa suku ke-20 jika rumus suku ke N-nya itu diketahui. UN sama dengan N kuadrat ditambah N dikurang 1. Ya udah, U20, berarti 20 ini sebagai N. Tinggal kita substitusikan. Kalau N-nya 20, berarti N ini kita ganti 20, N ini kita ganti 20, jadi 20 kuadrat itu 400, 2 ditambah 20 kurang 1, 19, hasilnya adalah 419. Jadi suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 419. Seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 4. Di sini, untuk soal nomor 4, barisan yang diketahui adalah 8, 14, 20, 26, 32. Nah, 8 ini sebagai suku pertama. Suku pertama itu bisa juga disebut sebagai A. Nah, beda pada barisan aritmatika, rumusnya itu untuk mencari bedanya adalah suku ke N dikurang suku ke N-1. Kalau misalkan kalian mau masukkan suku kedua, berarti suku kedua dikurang suku ke 1 bedanya, atau suku ketiga dikurang suku ke 2, atau suku keempat dikurang suku ke 3. Nah, di sini Ibu untuk menentukan bedanya, Ibu menggunakan U2 dikurang U1. Di sini U1-nya 8, U2-nya 14. Jadi 14 dikurang 8 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6 ya. Nah,
Di sini kan disuruh menentukan rumus suku ke N. Ya udah kalian masukkan dulu rumus barisan aritmatika. Gimana rumusnya? UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A-nya berapa tadi? A-nya 8. Masukin di sini 8 ditambah N min 1. Karena di sininya N, maka kita tulis saja N. Gitu ya. B-nya berapa? B-nya 6. Bedanya ya. Terus kita jumlahkan. 8. Nih, ini kita kali pelangi dulu ya. 6N dikali 6, 6N. Negatif 1 dikali 6, negatif 6. Jadi, UN-nya sama dengan 6N. Nih, 6N ditambah 8 dikurang 6 berapa? 2. Berarti rumus suku ke N dari barisan ini adalah 6N plus 2 atau 2 plus 6N. Seperti itu. Lanjut untuk soal nomor 5. Di sini yang diketahui adalah U5 atau suku kelimanya sama dengan 7 dan suku ke-8 sama dengan 13. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapakah suku ke-20? Nah, jika ditanyakan suku ke-20, maka kalian bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Maksudnya gimana eliminasi substitusi? Nah, karena di sini yang dikatakan U5 itu apa? U5 itu adalah A ditambah 4B. Karena kan rumusnya itu, rumus barisan aritmatika itu gini kan? UN sama dengan apa tadi? A ditambah N min 1B, ya kan? Kayak gitu rumusnya. Jadi, N min 1, N-nya kan 5 ya. 5 dikurang 1 kan 4, dikali B, 4B. Jadinya kita masukin A plus 4B sama dengan 7. Terus U8. Nih, ingat ya rumusnya kan gini ya. Ini rumusnya. Rumus barisan aritmatika itu. UN sama dengan A plus N min 1B. Kayak gini ya. Nah, kalau U8 berarti A plus 7B. Kayak gitu. Jadi, kita eliminasi. Di sini kita mau menghilangkan apa? Eliminasi itu kan menghilangkan ya. Menghilangkan apa? Menghilangkan nilai A. Si A-nya. Berarti ini pakainya minus ya. Dikurang. A dikurang A, habis. Terus 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3B. 7 dikurang 13 sama dengan negatif 6. Jadi B sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Ini kedua ruas, kita bagi dengan negatif 3. Nah, B sama dengan 2. Setelah B-nya ketemu, untuk mencari nilai A, kita bisa mensubstitusikan nilai B yang sudah kita dapatkan ke salah satu suku ini. Boleh ke suku ke-5 ataupun ke suku ke-8. Nah, Ibu di sini masukinnya di suku yang ke-5. Suku ke-5 itu apa? A ditambah 4B sama dengan 7, ya kan? Kita masukin A ditambah 4B sama dengan 7A ditambah 4 dikali B-nya berapa? B-nya 2, masukin ke sini. 2 sama dengan 7A ditambah 4 kali 2 berapa? 8. A ditambah 8 sama dengan 7. Jadi A sama dengan 7 dikurang 8. A sama dengan negatif 1. Kalau nilai A dan nilai B-nya sudah didapatkan, kita bisa langsung masukkan ke rumus suku ke-20. Kalau suku ke-20 itu sama dengan A ditambah 19B. Ya. A-nya berapa? A-nya negatif 1. Ditambah 19 dikali B-nya berapa? B-nya 2. 19 dikali 2 sama dengan 38.
Jadi U20 sama dengan negatif 1 ditambah 38 sama dengan 37. Jadi suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 37. Kayak gitu. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Di sini ada sebuah kawat. Kawat tersebut dipotong menjadi 5 bagian. Ya, menjadi 5 bagian. Nah, kawat terpendek itu panjangnya 15 cm. Kalau terpendek itu berarti kan suku pertama ya, suku pertama. Nah, kalau kawat terpanjang itu berarti suku kelima. Kenapa di sini cuma sampai suku kelima? Karena kawatnya dipotong sebanyak 5 bagian, kayak gitu. Nah, yang ditanyakan itu, berapakah panjang kawat sebelum dipotong? Nah, panjang kawat sebelum dipotong, berarti kan total panjang keseluruhan kawat, kan? Nah, itu berarti yang ditanyakan adalah deret aritmatika, kayak gitu. Nah, deret aritmatika rumusnya apa? Rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. UN-nya itu maksudnya N-nya berapa? Tergantung di sini. Kalau misalkan S5 berarti U ke 5. Kalau misalkan yang ditanyakan S4 berarti di sini U4. Nah, kebetulan di soal ini yang ditanyakan adalah S5. Jadi S5 sama dengan N-nya berapa? N-nya 5 kan? Berarti 5 per 2. A-nya berapa? A-nya 15. Berarti ditambah UN. N-nya berapa? N-nya 5. Berarti U ke 5. U ke 5 berapa? U ke 5 adalah 23 cm. Masukin di sini 3. Jadi 5 per 2, di sini 15 tambah 23 berapa? 38. 5 per 2 dikali 38, berapa? Bisa nih kita bagi dulu. 38 di sini kita bagi dengan 2. Nih, 38-nya kita bagi dengan 2. Ya, 38 bagi 2 berapa? 19. Jadi, 5 dikali 19 sama dengan 95. Kayak gitu ya. Jadi, panjang kawat sebelum dipotong adalah 95 cm. Oke, kita lanjut ya. Di sini ke soal nomor 7. Barisan geometri yang diketahui adalah ada 2, 4, 8, dan 6. Nah, di sini pertanyaannya apa? Tentukan rumus suku ke N. Nih, tentukan rumus suku ke N-nya berapa? Ya, tentukan rumus suku ke N. Kita jawab nih, A-nya berapa? Oh, A-nya 2. Nih, A-nya itu yang ini ya. Yang ini nih A-nya 2. Nah, beda nih untuk mencari, kalau misalkan di barisan aritmatika itu namanya beda. Tapi kalau di barisan geometri itu namanya rasio. Ya, kalau di beda itu dikurang, kalau di rasio itu dibagi. Berarti di sini U2 dibagi U1, U2-nya 4. U1-nya 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk UN pada rumus UN pada barisan geometri itu adalah ini ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadinya UN sama dengan A-nya kita substitusikan berapa? A-nya 2, masukin 2. Nah, R-nya berapa? Rasionya 2, masukin 2 R-nya. Nah, N min 1, udah biarin N min 1. Jadi ini 2-nya kita tulis. Ini kan 2 pangkat N, 2 pangkat negatif 1. Kalau misalkan 2 pangkat negatif 1 bisa kita pindahkan ke bawah. Kayak gini ya, yang awalnya di atas nih. Kita jadikan gini. Jadinya ini kita coret nih. Kita coret
2 dibagi 2 kan 1, berarti hanya tersisa si ini. Ya, hanya tersisa si 2 pangkat N. Jadi rumus suku ke N dari barisan geometri ini adalah 2 pangkat N. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di sini diketahui barisan geometri itu 4, 12, 36, dan 108. Ya. Nah, tentukan rumus suku ke-8. Nih, yang ditanyakan adalah rumus suku ke-8. A-nya berapa? A-nya adalah 4. R-nya berapa? R-nya itu kan suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya berapa? Suku keduanya adalah 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, untuk suku ke-8, kita masukin nih ke rumus suku ke N dari barisan geometri nih. Ingat ya, ini rumusnya nih. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Jadi, untuk suku ke-8, karena ini kan N-nya 8, berarti A-nya berapa? A-nya 4, kita masukkan 4. R-nya 3, kita masukkan 3. N-nya tadi 8, masukkan 8, dikurang 1. Jadinya 4 dikali 3 pangkat 7. Nah, kita selesaikan dulu nih yang ini. Kita selesaikan dulu yang ini, 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 sama dengan 2187. Nah, setelah itu kita baru kalikan dengan 4. Jadi, suku ke-8 adalah 87, 48. Gitu. Untuk nomor 9, yang diketahui adalah suku pertamanya itu 512. Dan suku keempatnya adalah 64. Di sini U1 itu kan sama dengan A ya. Jadi U1 sama dengan A sama dengan 512. Terus untuk suku keempat sama dengan A R pangkat 4 min 1 kan N min 1 kan di sini N-nya itu 4 jadi 4 dikurang 1 jadi R pangkat 3. Nah, AR pangkat 3 sama dengan 64. Gitu. Nah, untuk mencari jumlah 7 suku pertama nih, kan pertanyaannya adalah berapakah jumlah 7 suku pertama dari barisan geometri itu, ya, dari suku ke-1 dan suku ke-4 dari barisan geometri. Nah, di sini kita bisa masukkan nih, kita menggunakan si U4-nya. Nih, U4-nya. U4 kan tadi apa nih? U4 itu, ini kan, AR pangkat 3. AR pangkat 3 sama dengan 64. Nah, kita masukin. Sebentar. Oke, lanjut ya. Nih. U4-nya berapa? U4 sama dengan 64. Kita masukin nih. U4 sama dengan 64. A-nya berapa? A-nya 512. Kita masukin 512. Nah, untuk R-nya, kita tetap aja tulis R pangkat 3. Nah, di sini kedua ruas kita bagi dengan 512. 64 bagi 512. Terus 512 bagi 512 berapa? 1 kan? Berarti sisa R pangkat 3. Nah, 64 bagi 512 itu sama dengan 1/8 nih. 1/8. Sama dengan R pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 1/8 adalah setengah. Jadi, R sama dengan setengah. Kayak gitu ya. Kenapa diginiin? Karena di sininya R pangkat 3. Nah, tujuan kita kan hanya untuk mencari si R, bukan R pangkat 3. Jadinya, kita di sini jadikan akar pangkat 3 dari 1/8. Nah, setelah rasionya ketemu nih, rasionya kan udah ketemu nih, setengah. Setelah ketemu, kita setengah itu kan kurang dari 1 ya. Kalau di rumus deret geometri, itu ada 2 ininya, ada 2 pilihan. Kalau misalkan
R-nya kurang dari 1, ini rumusnya gini. Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, kalau misalkan R-nya lebih dari 1, itu rumusnya A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi ini dibalik gitu ya. Nah, kita masukin. Yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama. Jadi kita di sini masukkan S7. S7 sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 512. Kita masukkan ke sini. 512, ini 1, masukkan 1, min, R-nya berapa? R-nya itu kan setengah nih, setengah, ya kan? Setengah. Masukin setengah. N-nya itu berapa? N-nya 7. Jadi setengah pangkat 7 per 1 min setengah. Karena kan 1 min R ya. Setelah itu udah kita hitung di sini. 1 per 2 pangkat 7 itu berapa? 1 per 2 pangkat 7 adalah 1 per 128. Jadi di sini 500 dikali 1 min 1 per 128 dibagi 1 min setengah. Nah, ini kan kalau misalkan pengurangan pada pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini kita sama-sama samakan dengan 128, karena ini 1 supaya menjadi 128, berarti kan dikali 128 kan? 1 dikali 128, 128 dikurang 1 hasilnya 127. Nah, kita masukkan di sini. Kita bisa sederhanakan. Di sini Ibu sederhanakan nih, 512 dibagi 128. Ya, nih. 512 bagi 128 itu sama dengan 4. Nah, ini 127-nya kan masih ada. Dibagi, ini kan 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Jadi 4 dikali 127 itu hasilnya 508 dikali 2. Kenapa dikali 2? Ingat, kalau pembagian kayak gini, kita balik yang awalnya 1 per 2, berarti di sini kita jadikan kali, itu menjadi 2 per 1. Jadi dikali 2 ya, 508 dikali 2 sama dengan 1016. Jadi, 7 suku pertama, jumlah 7 suku pertama dari barisan geometri tersebut adalah 1016. Oke, kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu diketahui bahwa U1 sama dengan 10. U1 itu sama dengan A, sama dengan 10. Ya kan? Nah, yang U4 itu 80. U4 kan di situ kayak barisan dari kursi ya. Barisan kursi yang keempat itu ada 80. Berarti di sini kita menggunakan seperti ini. U4 sama dengan AR pangkat 4 min 1 pangkat 3. Jadi U4 sama dengan AR pangkat 3 ya. AR pangkat 3 sama dengan 80. Nah, sama. Di sini kan pertanyaannya itu tentukan berapa banyaknya kursi di dalam gedung tersebut jika terdapat 5 baris kursi. Berarti S5 yang kita harus cari. Nah, U4 sama dengan AR pangkat 3. U4-nya berapa di sini? U4-nya adalah 80. Kita masukin 80. Nih, ya, yang ini. U4, nih, U4 itu sama dengan 80. A-nya berapa? A-nya 10. Nih dari sini A-nya 10, kita masukin 10. R pangkat 3, tulis R pangkat 3. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 10. Supaya sebelah kanan ini tersisa R pangkat 3. Jadi 80 dibagi 10 sama dengan 8. R pangkat 3-nya kita tulis. Nah, tujuan kita ingin mencari si rasio, ya. Si rasio. Jadi karena di sini masih R pangkat 3, kita jadikan seperti ini. 8-nya itu berapa? 8 akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan 2. Jadi rasio dari barisan geometri ini adalah 2. Setelah rasionya itu ketemu, nah di sini, nih lihat ya, tadi kan yang di soal nomor 9 itu rasionya setengah. Kalau setengah itu kan kurang dari 1. Nih, kalau kurang dari 1 kan gini ya rumusnya ya. Ya, gini ya. Nah, untuk soal nomor 10,
Karena R-nya lebih dari 1, maka nih rumusnya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Lihat ya perbedaan rumusnya nih. Kalau di sini kita bisa mengingatnya gini, kalau kurang dari 1 itu air, A1 min R pangkat N. Tapi kalau di R lebih dari 1, kita bisa ingatnya dengan ARI ya. Kalau kurang air, kalau lebih ARI. Ya, di sini A kali R pangkat N min 1. Bawahnya juga dibagi R min 1. S5, berarti di sini tulis S5 sama dengan A-nya 10, R-nya 2, N-nya 5, 2 pangkat 5 dikurang 1 per R, R-nya 2, 2 min 1. Jadi 10, nah kita selesaikan dulu nih. 2 pangkat 5 itu kan 32, dikurang 1 menjadi 31. 2 dikurang 1, 1. 10 kali 31, 310. Jadi banyaknya kursi di dalam gedung tersebut, jika terdapat 5 baris kursi, maka kursinya sebanyak 310. Gitu. Oke, itu adalah pembahasan dari latihan soal yang akan dijadikan sebagai kisi-kisi ulangan bab 1. Silakan kalian pelajarin materinya, ya, persiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.